Bab 13/373. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami semangat unggah lebih banyak. Arthur. Kadel menegang saat melihat relik armor, terkejut dengan transformasiku. Aku bisa melihat rahangnya bekerja saat giginya menyatu, rasa frustrasi yang dia rasakan terpancar darinya seperti panas dari nyala api. Trikmu adalah ejekan bagi Asura, nak, katanya mencemooh saat wujudnya berderak karena energi. Tapi suaranya teredam, tertahan oleh suara darah yang mengalir deras ke kepalaku. Dunia kabur dan mataku terpaku pada Kadel, monster sejati pertama yang kulihat di dunia ini. Aku melemparkan diriku ke udara untuk menemuinya saat Kadel jatuh dari langit seperti sambaran petir gelap. Gelombang api hitam keluar dari tangannya. Aku membalasnya dengan ledakan aeterik sebelum menebas lehernya dengan pedang eterku. Namun, tubuh Kadel menghilang seperti asap, menghilang ke dalam api yang masih memenuhi langit. Lenganku kabur saat aku menebasku, merobek api seperti tirai sutra. Tetapi ketika Kadel muncul kembali, itu dari belakang aku. Tangannya, terbungkus dalam cakar yang berapi-api, menancap di sisiku, menembus baju besi dan eter, dan meringkuk di tulang rusukku. Mengabaikan rasa sakit, aku membalikkan pedang eter dan menusuk ke belakang dan ke bawah, nyaris tidak mengenai dadanya saat dia terbang menjauh dariku. Aku menghendaki diri aku untuk mengikuti, terbang, untuk mengabaikan pengekangan dunia ini seperti yang telah diinstruksikan oleh manifestasi jin, tetapi gravitasi menarik aku kembali ke bawah. Dengan raungan frustrasi, aku melemparkan pedang eter ke arahnya, yang segera mulai menghilang setelah lepas dari cengkeramanku. Aku menabrak tanah dengan senjata lain yang sudah disulap, dan melemparkan diriku ke arah Skite, berayun dengan mengabaikan, mengukir melalui awan Soulfire. Tapi senjataku tidak pernah terbeli, dan sekali lagi Kadel bersatu dari kobaran api untuk menyerang, kali ini mencakar lenganku yang berapi-api, hampir memutuskan sikunya. Melepaskan pedang eter dari lenganku yang terluka dan menyulapnya lagi di tangan yang lain, aku mendorong dada Kadel dengan kekuatan penuh momentumku saat aku meluncur seperti batu ketapel di udara, tapi dia meledak menjadi api hitam dan menghilang kembali ke awan terbakar. Aku mendarat di tengah-tengah reruntuhan lantai arena 50 kaki jauhnya, mengutuk keras. Wujud Kadel melengkung dalam penglihatanku, bayangan bagaimana dia terlihat sebelum dia membantai orang-orang di kastil, sebelum dia membunuh Bun, sebelum dia membunuh Sylvia semuanya tumpang tindih. Dia bertanggung jawab atas begitu banyak kematian, termasuk apa yang seharusnya menjadi milikku seandainya Sylvie tidak mengorbankan dirinya untukku. Kematian tidak akan cukup baginya. Aku perlu menghancurkannya, membuatnya merasa lemah dan tak berdaya, seperti yang aku rasakan. Di sini, di depan semua Alakria, Kadel akan menderita. Darah dan eter mengalir melalui anggota tubuh aku saat emosi yang telah aku tekan selama ini mengancam akan membanjiri aku. Bukan Destruction kali ini yang mencoba menyalip rasa diri aku. Itu aku. Awan api menghilang, memperlihatkan Kadel melayang di atas medan perang, sebilah pedang di masing-masing tangan. Salah satunya adalah besi hitam yang sama yang disukai Uto dan Niko, tetapi yang lainnya hitam pekat, seperti sepotong langit malam yang diukir dalam bentuk pedang panjang. Kamu lebih rendah sampai akhir, sembur Kadel. Melepaskan ledakan eterik untuk berlindung, aku meledak di tanah sebelum melompat ke arahnya, pedangku siap. Kami jatuh bersama. Percikan hitam dan ungu beterbangan saat eter menghantam senjata berselubung api jiwanya. Aku menebas dan menikam, tetapi setiap pukulan ganas dibelokkan. Selusin luka baru terbuka di sekujur tubuhku, tapi itu tidak berarti apa-apa. Lalu aku meluncur di udara. Ujung senjata hitam kosong itu tertanam di dadaku, dan itu tumbuh, membawaku bersamanya. 10 kaki, 20, 50, 100, sampai aku menghantam salah satu dinding perisai besar yang melindungi kerumunan penonton. Tapi tombak itu terus melebar, tumbuh menembusku, menekan perisai begitu keras hingga mulai bergetar. Armorku terkelupas saat tombak itu semakin lebar, membuat lubang di dadaku. Pedang aeterku menyerang, tapi material hitam kosong itu bergeser, bergerak dan membentuk kembali di sekitar pedangku. Aku meretasnya dengan liar, seperti anak laki-laki yang tidak terlatih yang mencoba membelah kayu. Kepalaku mulai berdenyut, denyut nadiku berpacu, setiap detak jantungku mengirimkan darah yang memompa keluar di sekitar tepi tombak. Kemudian rasa dingin yang sedingin es mengalir dari inti aku, membasuh amarah yang panas, menyiramnya dengan semacam pelepasan yang terfokus. Sebuah bayangan menjulang di atasku. Regis, dalam bentuk destruction murni. Sayap bayangan hitam yang besar membuatnya tetap terbang tinggi. Rahangnya yang besar dan dipenuhi taring terbuka dan asam urat kehancuran berkobar di seluruh tombak. Api ungu melesat ke dua arah, melahap tombak. Aku merasakan, untuk sesaat, rasa lapar dari nyala api yang menari-nari di rongga dadaku yang terbuka, menjilat bagian dalam lukaku, menjangkau ke bawah menuju inti tubuhku. Lalu aku jatuh. Aku menabrak tanah di punggungku, ambruk. Regis melayang di atasku dengan protektif, dan aku bisa melihat bentrokannya dengan Kadel, menahan serangan lain dengan ledakan destruction. Setelah menggurui Niko, lihat dirimu. Suaranya seperti neraka di kepalaku. Kendalikan dirimu. Aku memuntahkan seteguk darah saat lubang di dadaku perlahan tumbuh kembali, tulang-tulang menyatu, organ-organ duduk kembali. Akhirnya, aku bisa menarik napas dalam-dalam dan memabukkan.
Dan melalui setiap napas setelahnya, aku menyadari, melalui pertukaran sembrono terakhir ini, aku telah menyalurkan terlalu banyak aether aku ke dalam serangan aku, mengabaikan luka aku dan mengabaikan armor aku. Terlepas dari di mana aku berada dan bagaimana situasinya berlangsung, aku berbaring di abu dan puing-puing untuk beberapa saat lagi dan membiarkan kemarahan yang telah menguasai aku memudar menjadi frustrasi dan rasa malu. Apa gunanya tumbuh lebih kuat, mempelajari seni ether, mendapatkan relik, jika yang akan kulakukan hanyalah membabi buta dalam kemarahan. Ya, aku baik-baik saja sekarang, aku mengirim Regis dengan desahan serius. Berkepala dingin tapi masih tidak berdaya, aku terus menarik ether dari atmosfer sambil mempelajari pertempuran di atas. Api ungu meletus dari rahang Regis saat rentetan misil hitam kosong berkerumun seperti kawanan burung gagak yang rusak, berputar dan melesat di sekitar api ungu, tetapi tidak cukup cepat. Kehancuran melompat dari satu ke yang berikutnya, membakar sihir atribut Decai Kadel menjadi nol, lalu mengejar Kadel ke langit, memaksanya untuk mundur. Bercak api ungu menyala di arena dan di atas perisai, tetapi dengan cepat disiram oleh rekanku. Aku pernah menghadapi Soulfire dan Black Metal sebelumnya, tetapi sihir hitam yang dapat berubah dan berhembus adalah atribut yang berbeda, kemungkinan angin, yang berarti Kadel dapat mengendalikan setidaknya 3 elemen berbeda. Dan dia bisa menggabungkan mereka, seperti kemampuannya untuk menggabungkan api jiwa dan angin untuk melebur ke dalam atmosfer. Kekuatannya lebih fleksibel daripada milikku, tetapi mana tidak menawarkan perlindungan yang kuat terhadap Ether. Yang diperlukan hanyalah satu pukulan telak untuk mengalahkan Kadel, sama sepertiku terhadap Nico. Langit di atas menjadi gelap. Kadel terbang di tengah badai angin Decai yang meledak, yang menyatu seperti awan yang tidak bisa ditembus. Dia menyentakkan tangannya ke bawah, dan hujan paku hitam dan Soulfire diluncurkan dari awan seperti hujan baut balista. Garis hitam batu bara dari angin neraka mengejar paku yang terbakar, mendorongnya lebih cepat dan lebih cepat saat jatuh. Kolisem bergetar ketika paku hitam menghantam tanah di sekitar tepi lantai stadion yang hancur, beberapa melirik ke dinding atau meninju perisai yang melindungi kursi terdekat. Sebuah bola hitam sejenak melilit kotak tinggi itu, dan setiap paku yang mengenainya larut, api jiwanya berkelap-kelip seperti lilin yang kadaluarsa. Tapi atas Regis dan aku, perisai kehancuran melahap semua yang bersentuhan dengannya, menjaga kami berdua tetap aman. Aku tahu kamu memiliki cedera fisik dan psikologis yang dalam untuk diselesaikan, tetapi aku memiliki batas, kamu tahu, pikir Regis dengan gerutuan mental kelelahan. Aku memperhatikan penampakan yang berkilauan dan berasap sebelum Regis melakukannya. Kadel mengeras dari kesuraman yang masih dilemparkan oleh awan di atas, berayun ke bawah dengan bilah hitam yang menyala. Mengaktifkan God Step, aku muncul tepat di hadapannya, menangkap serangan itu dengan pedang eterik. Aku hanya menunggumu untuk menyerang, jawabku, berusaha keras di bawah kekuatan pukulan Kadel. Serigala bayangan larut, menjadi tidak penting dan melayang ke tubuhku. Karena kamu kembali membuat lelucon jelek, aku berasumsi kamu mendapatkannya dari sini. Terlepas dari olok-oloknya, aku bisa merasakan pengaturan kelelahan pada rekan aku. Dia berada di dekat akhir kekuatannya. Paku logam hitam meledak dari tanah di antara kami. Pedangku menyapu bersih mereka, tapi itu memberi Kadel waktu untuk mundur dan mengangkat pedangnya sendiri. Ikatan barumu adalah alasan yang agak kasar untuk seekor binatang. Aku pikir kata yang kamu cari adalah, Agung, aku menyindir, meluncur ke depan dan melepaskan serangkaian luka dan tusukan, menekannya lebih jauh ke belakang. Dia mencoba terbang ke udara, tetapi langkah dewa mengizinkan aku untuk memotongnya, mendorongnya kembali ke tanah di mana kami berada pada pijakan yang lebih seimbang. Kadel mungkin lebih fleksibel, tapi aku adalah pendekar pedang yang lebih baik. Mendorong pedang eter ke tulang rusuknya, aku mencoba menebasnya ke samping dan memotongnya menjadi dua, tetapi tangannya melingkari lenganku, menahanku di sana. Mata kami terkunci, dan aku menangkap ekspresi sinis dan kejam yang sepertinya melekat secara permanen di wajah abu-abu pucatnya. Dagunya menonjol dengan bangga di antara tanduk bergerigi yang melingkar di bawah telinganya. Tapi aura kepercayaan mutlak yang biasanya dia pancarkan sudah lama hilang. Dia khawatir. Dan dia takut. Aku memperhatikan bayangan itu hampir terlambat. Dewa melangkah menjauh seperti paku yang beberapa kali ukuran tubuhku akan menghantamku, aku melihat dari atas, sebagai gantinya, itu menabrak lantai arena, menyeret Kadel ke dalam kawah besar. Retakan keluar dari kawah, mengalir di bawah tribun dan membuat seluruh kolisem bergeser dan bergetar. Di suatu tempat, logam dicukur dan kayu patah, dan dua bagian tempat duduk stadion mulai terpisah. Penonton yang terlupakan berteriak ketika perisai yang melindungi mereka berkedip dan menghilang, hanya untuk digantikan oleh lusinan perisai yang lebih kecil saat para penyihir beraksi. Underworld runtuh, membuka celah di dinding kolisem dan menyebabkan sebagian besar tempat duduk melorot. Beberapa orang memiliki keberanian untuk berlari ke pintu keluar, tetapi sebagian besar masih membeku di tempat mereka duduk atau berdiri. Aku memperhatikan Seth, Maila, dan beberapa muridku yang lain berjongkok bersama di bawah panel mana yang jelas yang dilemparkan oleh penyihir yang lebih tua. Mulut mereka ternganga, kekaguman terukir di wajah mereka yang jauh. Sesuatu bergeser dalam bayang-bayang saat aku menangkap diriku di sepanjang tepi salah satu dari ratusan paku hitam yang mencuat dari lantai. Sesosok makhluk, lebih banyak bayangan daripada manusia, merangkak keluar ke dalam cahaya dan meregangkan kaki panjang dan kurus dengan cakar bergerigi.
Bayangan di sekitar Kadel berputar dan menggigit udara seperti api. Cukup, suaranya bergemeretak seperti gigi yang menembus tulang. Tidak ada naga di sekitar untuk menyelamatkanmu kali ini, nak. Lengan berbalut bayangan Kadel terbentang lebar, dan api hitam mulai berkobar darinya. Sihirnya yang rusak tumpah seperti tar yang terbakar ke apa yang tersisa dari arena dan memercik ke perisai yang melindungi area pementasan, cahaya yang bergerak tidak konsisten saat perisai mencapai akhir kemampuan mereka. Aku merasakan cengkeraman cakar dingin di bagian dalam tubuhku saat aku mengingat saat-saat putus asa terakhir dari pertempuranku melawan Nico dan Kadel, berlari menjauh dari kobaran api neraka yang sama dengan Tesia, dengan putus asa menghabiskan sisa kekuatanku. Hanya saja kali ini, Kadel tidak menahan diri. Regis muncul di sampingku, retas berapi-api terangkat tetapi hanya nyaris tidak mampu mempertahankan bentuk normalnya. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Alisku berkerut saat aku melirik rekanku. Regis, kamu tidak harus. Tenang, putri. Aku bukan martir, aku senjatamu, ingat. Kilatan instruksi berkobar di pikiranku seperti besi merek, menunjukkan padaku sekilas Regis di tempat terbuka hutan yang gelap. Ini, bagaimana? Penglihatanku menjadi gelap saat sosok bayangan Kadel melesat ke arah kami. Ini tidak sempurna, tapi mungkin masih akan bekerja. Lakukan saja. Saat banjir api neraka hampir menimpa kami, Regis menutup matanya, tubuh lupinnya tumbuh gelap dan tembus pandang saat menjadi tidak berwujud. Aku mengangkat pedang eterik di tanganku, tapi bukannya menyerang, aku mundur dan aku menancapkan pedang eterik itu ke rekanku. Tubuhnya berkobar sebelum menyelimuti pedangku sampai bila eterik itu tumbuh lebih besar dan terbungkus dalam api ungu tua. Tidak peduli berapa banyak trik yang kamu lakukan, lebih rendah. Kadel meraung saat bayangannya, wujud iblisnya mendekat. Cengkeramanku mengencang di sekitar pedang berbalut destruction dan perasaan bersama tentang kekosongan yang dingin dan tanpa emosi menghapus indraku dari apapun selain Kadel. Anggota tubuhnya yang panjang dan kencang dari obsidian yang berkedip-kedip, tanduknya yang bergerigi yang telah tumbuh 2 kali lipat, dan aura Soulfire melilitnya seperti sayap, aku menerima semuanya. Kadel melepaskan arsenal mantranya tanpa pamrih, tembakan besi darah, pusaran angin kosong, rentetan api jiwa, tapi itu tidak berguna. Pedang ungu gelap di tanganku melengkung dalam api bergerigi saat tubuhku kabur. Gerakan singkat dan tidak sia-sia dilakukan di belakang lubang kecil yang diukir oleh pedang baruku. Lengkungan ungu merobek setiap mantra yang diludahkan oleh Skite, dan mata merahnya yang berkilau semakin melebar ketakutan setiap kali. Mengabaikan cengkeraman dingin di sekitar intiku, aku membiarkan Godstep membawaku tepat di depan wajah Kadel yang terdistorsi. Aku mengangkat pedangku ke atas kepalaku, kehancuran bermekaran dalam nyala api ungu. Lengan hitamnya yang mengerikan disilangkan di depannya, dilingkari dengan api jiwa, paku logam hitam muncul seperti perisai. Bilahnya turun, melewati paku hitam seolah-olah itu hanyalah kabut. Aku memukulnya dengan kekuatan penuh dari tubuh aku yang diperkuat, membanjiri setiap otot dengan eter. Dia hancur ke tanah, dan gelombang kejut keluar dari kami, menjatuhkan paku setinggi 30 kaki yang menjorok tepat di belakang Kadel. Jeritan memenuhi stadion saat bagian dari Kolisem runtuh, menyeret ribuan orang yang duduk di sana, menelan beberapa kotak pribadi, dan memenuhi Kolisem dengan awan debu tebal. Kadel berjuang untuk bangkit kembali. Lengannya berkedip-kedip dengan Soulfire dan Destruction. Dia memukul-mukul dengan putus asa, seolah dia bisa mengusir api ungu itu. Tubuhnya berkedip-kedip masuk dan keluar dari inkorporealitas, tetapi kehancuran menempel padanya, pencurahan mananya sendiri satu-satunya hal yang mencegahnya dikonsumsi. Wajah Skite pucat saat dia menggigil, dan bayangan yang menempel padanya mencair saat dia kembali ke bentuk normalnya. Mata merahnya penuh ketakutan, wajah sinisnya seperti topeng keputusasaan. Berbalik, dia menatap kotak tinggi, mungkin berharap Skites lain atau bahkan Sovereign akan muncul untuk menyelamatkannya. Saat aku memandang rendah dia, aku merasa hanya penerimaan keadilan yang dingin yang akhirnya terpenuhi. Ini untuk Sylvia. Api ungu yang berkelap-kelip dengan tersentak-sentak di sekitar bila eter semakin gelisah saat aku mendorong ke depan. Itu jatuh melalui dadanya dan meledak dari punggungnya. Kehancuran melompat melintasinya, melahap Kadel dari peti keluar. Tidak ada darah dari organ dalam yang tumpah, hanya api destruction yang membersihkan dirinya seolah-olah dia tidak pernah ada. Tidak, aku pikir, tidak seperti itu. Noda keberadaan Kadel akan selalu ada di dunia ini, terlihat dari lubang yang dia tinggalkan di dalamnya. Maaf butuh waktu lama, kataku, mengamati dalam benakku saat mata drakonik Sylvia bersinar dengan air mata saat sebuah portal menarikku masuk, kata-kata terakhirnya bergema di pikiranku, terima kasih, anakku. Rasa bersalah aku atas apa yang tidak dapat aku lakukan kemudian berkurang, tetapi aku tahu itu tidak akan pernah meninggalkan aku sepenuhnya. Aku menarik pedang dari dada Kadel dan mengayunkannya ke atas kepalanya, memotong kedua tanduknya. Regis, merasakan niatku, menahan destruction, membiarkan mereka utuh. Kemudian dia pergi, hanya tersisa tanduk yang terputus. Regis melayang keluar dari pedang saat menghilang, bergerak kembali ke tubuhku di dekat intiku, eternya kelelahan, tidak ada kata-kata yang diperlukan untuk mengungkapkan bagaimana perasaan kami berdua saat ini. Aku membungkuk untuk mengambil tanduk dan menyimpannya di rune dimensiku. Kelelahan yang dalam dan menghancurkan menyelimutiku saat pandanganku menyapu Kolisem yang rusak.
Lusinan penyihir mengerumuni bagian yang runtuh, bekerja untuk menarik orang yang selamat dari puing-puing. Perisai, yang masih berfungsi sama sekali, berkedip-kedip masuk dan keluar. Penonton lainnya terkejut, mata mereka entah mengikutiku atau melihat ke tempat di mana Kadel berada. Ada gerakan di dalam kotak tinggi, satu-satunya ruang yang belum tersentuh di seluruh Kolisem, dan perhatian aku tertuju di sana. Seorang pria besar dengan tanduk berhias menjulur ke depan dari sisi kepalanya pindah ke cahaya yang dipenuhi debu. Dia mengenakan jubah longgar dan senyum lapar. Meskipun ditekan, auranya cukup berat untuk menekuk kepala dan bahu setiap Alakrian di stadion. Ini adalah penguasa, Kiros Fritra dari Vekor. Dia underwhelming, dibandingkan dengan orang-orang seperti Aldir, Kordri, dan Lord Indrat. Aku mengalihkan pandanganku sedikit saja, tidak menunduk atau membungkuk seperti puluhan ribu Alakrian di sekitarku, tapi aku tidak menatap matanya. Tepukan pelan dan bergema yang datang dari kotak tinggi mengejutkanku. Kiros bertepuk tangan. Senyumnya melebar menjadi seringai saat tangannya menyatu lebih cepat dan lebih cepat. Tepuk tangan yang bingung dan tidak tepat waktu mengikuti dari hadirin. Luar biasa. Kiros berkata, suaranya memproyeksikan dengan mudah melalui kolisem dan membungkam tepuk tangan yang lemah. Pertunjukan kekuatan yang indah. Kematian yang tak terduga, dan disampaikan dengan sebuah oval mutiara terbuka di atas lantai arena, 20 kaki di depan kotak tinggi. Kiros mengerutkan kening. Dua sosok melangkah. Yang pertama adalah seseorang yang belum pernah aku lihat secara langsung sebelumnya, tetapi aku langsung mengenalnya, dan hanya dengan melihatnya saja sudah cukup untuk membuat aku sadar dari kelelahan aku. Tanduk Agrona terentang dari kepalanya seperti tanduk rusa, lusinan titik hitam tajam berhias rantai dan cincin. Dia memiliki fitur yang kuat dan tajam yang mengingatkanku pada Sylvie yang tidak nyaman. Yang kedua, aku kurang siap. Tesia tampak persis seperti saat terakhir kali aku melihatnya, berbicara kepada orang-orangnya dari balkon di Elenoir. Dia mengenakan jubah perang yang pas, mirip dengan gaun yang dikenakan oleh Seris, kecuali, sisik, individunya berwarna hijau zamrud dan berbentuk seperti daun kecil. Jubah perang membiarkan lengannya telanjang, memamerkan rune bercahaya samar yang kulihat dalam penglihatanku. Meskipun dia terlihat sama, rambut abu-abu gunmetal tersampir di punggung dan bahunya, kepang diselipkan di belakang telinga runcingnya, mata biru cerah, dia segera dan jelas bukan Tesia. Tesia. Tesia adalah seorang putri. Dia dibesarkan di istana kerajaan di Zestier, diajari tata krama elf, kurcaci, dan bangsawan manusia. Keanggunan itu meluas ke cara dia menahan diri, ekspresi wajahnya yang tenang, irama jalannya. Tapi semua itu sudah hilang sekarang. Sebaliknya, orang yang menyamar sebagai teman tertuaku bergerak dengan keyakinan agresif, bukan Cecilia di masa mudaku, tapi tidak jauh dari wanita muda yang aku lawan di turnamen raja. Apapun kerugian yang dialami oleh pengalaman itu pada mentalnya, jelas itu telah terbawa ke dalam kehidupan ini, tidak diragukan lagi dipupuk oleh Agrona, seperti halnya kemarahan Nico yang salah tempat. Logikanya, aku mengerti apa yang aku lihat. Tapi tatapan dingin dan tidak percaya yang Cecilia berikan padaku dari mata Tesia masih menusukkan pisau ke dadaku. Penampilan Agrona tidak terduga, tentu saja, tetapi Tesia, Cecilia. Aku telah menguburnya terlalu dalam, memberinya label masalah yang hanya bisa diselesaikan di masa depan ketika aku punya lebih banyak waktu untuk mempertimbangkannya. Bisakah Tesia bahkan diselamatkan? Apakah dia masih di sana, di suatu tempat? Dan jika dia bisa, apakah melindunginya lebih penting daripada merampas warisan Agrona? Aku belum siap menghadapi pertanyaan-pertanyaan ini. Aku masih tidak. Regis menarik inti aku. Ini berbahaya, Art. Jika kita mendorong diri kita lebih jauh. Aku seharusnya takut. Tidak mungkin aku bisa melawan Agrona. Aku bahkan tidak yakin bisa melawan Cecilia, tidak tahu apa-apa tentang kekuatannya di dunia ini. Tapi aku tidak takut. Jika ada, kesediaan Agrona untuk muncul di sini secara pribadi sangat menyederhanakan banyak hal bagi aku. Itu berarti hanya ada satu jalan ke depan, bahwa aku bebas dari beban memutuskan apa yang harus dilakukan setelah Victoriat. Suara Kiros menggelegar, mengguncang stadion yang sudah tidak stabil. Vekor menyambut penguasa tertinggi. Salam Agrona Fritra. Orang-orang bersujud untuk membungkuk dengan benar di seluruh tribun, suara mereka bergema kembali, salam Agrona Fritra. Kurasa akhirnya aku mendapat perhatianmu, kataku dalam keheningan yang mengikutinya. Agrona tersenyum. Dia meletakkan satu tangan di punggung Cecilia yang kecil, dan lengannya terangkat dengan gerakan yang rumit. Sesuatu terjadi di inti aku. Rasanya seperti setitik cahaya, terbakar tepat di tengah-tengahku. Tangan Cecilia melebar, dan tusukan jarum itu melebar menjadi bola cahaya putih yang benar-benar mengelilingi dan menyelimutiku, menyingkirkan debu dan kotoran. Pusaran kecil angin dan semburan api muncul di sekitar bagian luar bola, dengan uap air yang mengembun di atasnya, menetes ke bawah, seperti bagian luar jendela pada pagi yang berembun. Batangan kristal bening mencuat dari tanah dalam bentuk persegi dengan aku di tengahnya. Kristal itu memiliki kehalusan cair, berputar tepat di atas kepalaku sehingga semua jerujinya menyatu, membentuk sangkar. Tidak yakin, aku memegang jeruji. Mereka sedingin es dan bergetar dengan energi. Aku menarik. Mereka tidak putus.
Ini semacam pembatalan mana, pikir Regis dengan rasa heran yang kelelahan. Meskipun aku tidak bisa merasakan mana yang baru saja dia pindahkan, aku cukup yakin Regis benar. Cecilia telah menarik semua mana dari atmosfer, bahkan keluar dari tubuhku, jika aku masih mengandalkan inti mana, mantra tunggal ini akan membuatku tak berdaya. Aku bahkan tidak bisa mulai membungkus pikiranku tentang bagaimana hal seperti itu mungkin terjadi. Seringai Agrona menajam. Apakah ini semua dilakukan hanya untukku? Aku tersanjung, Gray. Untuk lebih sedikit, rasa mementingkan diri sendiri yang berlebihan sangat mencengangkan. Tapi sepertinya kamu telah berusaha sangat keras untuk mendapatkan perhatianku. Dan, ya, sekarang kamu memilikinya. Kepala Agrona dimiringkan ke samping sepersekian inci, mengirimkan dentingan rantai emas berdesir melalui kolisem yang sunyi dan mematikan. Aku merasa sangat ingin melihat bagaimana kemampuan baru kamu berfungsi. Aku akan sangat senang membongkar kamu sepotong demi sepotong untuk mengetahuinya. Kita harus pergi, pikir Regis. Aku melihat sekeliling stadion. Pertama, pandanganku tertuju pada Maila, Seth, Deacon, dan yang lainnya. Meskipun masih membungkuk, Seth menatapku, matanya melebar karena kebingungan dan ketakutan. Tiba-tiba aku berharap aku lebih baik padanya. Dia memiliki hati seorang pejuang, dan tidak pantas menerima tangan yang telah diberikan kehidupan kepadanya. Aku menemukan Valen dan Enola, kotak pribadi darah mereka berdekatan satu sama lain. Meskipun berlutut di hadapan penguasa tertinggi mereka, kedua siswa praktis ditekan ke perisai transparan yang melindungi mereka, menatapku seperti Seth. Aku terkejut melihat Caira dengan satu kaki di tanah yang hangus di medan pertempuran, berlutut pada penampilan Agrona, yang pasti telah mengganggunya yang bergegas keluar untuk memeriksaku. Dia juga mengambil risiko mengangkat kepalanya hanya untuk melihatku. Ada ketakutan yang tulus dalam tatapan merahnya saat bibirnya bergerak dalam doa diam. Mudah-mudahan, dia tidak akan membenciku karena apa yang harus kulakukan. Aku menyesal tidak memberitahunya siapa aku, tapi bahkan sekarang aku tidak bisa mengatakan apa reaksinya. Bisa jadi dia akan berbalik melawanku, dan aku malah akan menyesal memberitahunya. Dia telah menjadi teman baik bagi aku, jika teman sejati dapat didasarkan pada kebohongan. Aku hanya bisa berharap tatapanku mengungkapkan perasaan itu dengan tepat. Saat aku melihat sekeliling kolisem, para skites telah terbang keluar dari kotak tinggi dan bermanuver di sekitar lantai arena untuk memasukkanku. Wajah Seris tidak terbaca, pikirannya disembunyikan dengan hati-hati. Melsri telah meninggalkan sisi Niko, dan menatapku dengan kebencian terbuka. Energi gelap menggeliat seperti tentakel basah di sekitar Fiesa, meskipun tatapannya tertuju pada Agrona, bukan aku, menunggu dengan sabar perintahnya. Terakhir adalah Dragot, mengerutkan kening pada noda gelap yang dulunya adalah Kadel. Satu hal yang konsisten melalui semua ekspresi mereka, bahkan Seris, tepi ketidakpastian yang melemahkan kepercayaan diri mereka yang biasanya tak tergoyahkan. Sebelum mengikuti saran Regis, aku kembali menatap mata Cecilia, mencari sesuatu di dalamnya. Beberapa tanda. Aku telah membuat janji. Tapi aku bahkan tidak tahu apakah wanita yang kujanjikan pada diriku sendiri masih hidup di tubuhnya sendiri. Agrona melambai agar Skites membawaku. Aku akui, aku sedikit kecewa. Aku berharap kamu akan memiliki trik lain di lengan kamu. Tetap saja, bahkan jika apa yang aku saksikan dari kamu sejauh ini adalah sejauh mana kemampuan kamu, aku akan menemukan membedah kamu gangguan yang berguna. Aku harus memutuskan. Sudah waktunya untuk pergi. Aku bisa pergi tanpa dia, mengabaikan pertanyaan itu sepenuhnya, percaya bahwa masih ada kesempatan untuk menjawabnya di masa depan. Atau aku bisa mencoba membawanya bersamaku, mencoba dan menemukan cara untuk menarik Cecilia keluar dari tubuh Tess, membawanya kembali. Atau, aku menjadi sedikit muak dengan pemikiran itu. Tapi itu adalah jalan yang paling jelas ke depan, ukuran yang paling menentukan. Aku dapat memastikan bahwa Agrona tidak dapat menggunakan Tessia atau Cecilia, bahwa kekuatan apapun yang dimiliki legasi tidak dapat dikendalikan. Aku merasa mataku menjadi basah, tapi aku mengeraskan hatiku. Maafkan aku, Tessia. Memperkuat diri, aku menyalurkan eter ke seluruh tubuh aku yang kelelahan. Setiap otot dan persendian memprotes dengan marah, dan aku berjuang untuk fokus pada jalinan kompleks eter dan bentuk fisik yang diperlukan untuk menggunakan teknik burst step. Mengingat bagaimana rasanya berjuang untuk belajar sendiri di hutan Epeotus, aku tahu apa yang mungkin terjadi jika aku tidak tepat, atau jika kekuatan aku gagal. Batang kandang sangat kuat secara tidak wajar. Tapi armor dan fisik asuranku melindungiku saat aku menabraknya, mengirimkan pecahan kristal yang menyembur ke segala arah. Mid-step, aku menyulap pedang eter, menariknya kembali, membidik intinya. Mata birunya mengikutiku setiap inci, seolah-olah dia bisa melacak kemajuanku bahkan saat menggunakan burst step. Saat ujung pedangku ditekan ke tulang dada, matanya melebar dan berkedip hijau. Pembuluh darah hijau berlumut menyebar di wajahnya di bawah kulitnya dan, untuk sesaat, dia tampak, mengundurkan diri saat senyum tegang menghiasi bibirnya yang dicat. Tubuhnya gemetar, tangannya terangkat bukan untuk mengambil pedang, bukan untuk bertahan, melainkan ke arah wajahku. Sebuah belayan. Seni, tolong. Itu adalah suara Tessia. Aku melepaskan bila eter. Dia memegang mataku untuk detak jantung, dua, lalu.
Pembuluh darah hijau surut, matanya kembali ke warna alaminya, satu tangan robek di jubah perangnya di mana pedangku hampir menusuknya. Cecilia mundur selangkah, menatapku dengan kebencian yang paling dalam. Oh, itu sudah dekat, bukan? Kata Agrona, geli. Kamu benar-benar berpikir sejenak kamu bisa melakukannya, bukan? Lengan Agrona melingkari bahu Cecilia dan menariknya ke samping. Kau hanya berhati dingin dan penuh perhitungan saat itu mudah, Gray. Kenyataannya, kau lemah, emosional, dan cenderung terikat. Aku menatap tanganku yang kosong, pikiranku kosong kecuali kata-kata Agrona. Apa yang seharusnya menjadi momen kemenangan malah terdengar hampa dan kosong, mengisi mulutku dengan rasa abu dingin. Bawa dia, perintah Agrona. Skites mendekat. Seringai percaya diri Agrona akhirnya hilang saat aku mengaktifkan God Step. Dia meraihku, kekuatannya tiba-tiba terlepas, bobot niatnya membuat bahkan pasukan Raja Kordri merasa amatir dibandingkan. Ekspresi keheranannya adalah hal terakhir yang aku lihat saat jalur eterik membawa aku jauh dari Kolisem dan Victoria.